Selamat siang ya Bapak Ibu, sahabat Arumaya semua. Terima kasih sudah hadir di acara webinar kami kali ini ya, Adapt to New Normal. Ini topik yang pastinya seru ya, dan menarik ya. Ditambah lagi kita juga punya narasumber yang luar biasa. Kali ini kita memang akan membahas lebih kepada dari sisi mental health, juga dari sisi psikologis kita, dan juga menerapkan new normal ini di dalam keluarga ya. Nah, ini jadi satu hal yang perlu kita sadari bahwa ternyata ada yang perlu kita sesuaikan, dan ternyata mungkin selama ini kita sadari bahwa ternyata ada masalah ketika kita berusaha menerapkan new normal ini di tengah keluarga. Oke, baik. Sebelum saya lanjut ke topik yang seru, perkenalkan saya Alvin ya, Alvin Kurniawan dari Astraline Indonesia. Saya sebagai Agent Relation Dev Head. Saya ingin memperkenalkan sebagai penyelenggara kita pastinya dari Arumaya Residences sebagai salah satu proyek dari Astraland yang menarik sekali buat kita tahu ya, bahwa ternyata ada beberapa kelebihan yang bisa kita ketahui sama-sama dari proyek Astraland ini. Dan yang pertama adalah bahwa proyek ini adalah proyek yang integrated development ya. Jadi kita bisa menikmati satu fasilitas dengan kantornya ada di situ, area retail komersialnya ada di situ, apartemennya juga ada di situ. Ya, sementara apartemennya bukan apartemen yang sifatnya ribuan unit, ratusan unit, tapi sangat eksklusif ya. Ya, oke. Tapi hanya single tower saja begitu. Jadi eksklusivitas ini menjadi value buat Arumaya. Dan sementara itu juga yang ngebangun Arumaya ini ternyata kontraktor dari kelas internasional ya, itu Wohab dan juga Akset. Di mana Wohab ini yang juga membangun Jewel Changi ya, dan juga Garden by the Bay di Singapura ya, dan Akset sendiri adalah member dari Astra Group. Jadi pastinya yang membangun ini pun juga sangat qualified sekali ya, selain nama developernya juga ya dari Hong Kong Land dan juga Astra Property. Selain itu Arumaya juga ternyata punya rooftop facility yang keren banget. Ini adalah salah satu image yang bisa kita lihat ya. Jadi Arumaya ini punya rooftop facility ya, di mana di situ ada Olympic length sky pool ya. Dan di ketinggian lantai 24 ini bisa melihat Jakarta view dan juga mountain view ya, Gunung Salak yang pastinya indah sekali. Oke, dan juga selain itu Arumaya juga dapat dengan sangat mudah diakses melalui juga MRT, di mana lokasi di Jakarta Selatan, ya di depan Arumaya menuju ke Sudirman atau tengah kota itu cukup dicapai dalam waktu 20 sampai 30 menit, bebas macet dan juga tanpa ganjil genap. Ya, dan juga selain itu kita juga memiliki lingkungan yang sudah jadi, sudah terdevelop dengan baik, ada international schools gitu, universities, hospitals ya, mall, retail, commercial center, business center, itu pastinya di sekeliling Arumaya sudah ada banyak sekali pilihan ya yang bisa kita nikmati. Kita juga punya kondisi yang semi furnished dan high end quality ya, dengan merek-merek yang juga berkualitas ya, berkelas sekali di produk tersebut, dan dengan cara bayar yang menarik ya. Ini saya bilang cash flow ya, cicilan yang mengerti cash flow Anda hari ini ya. Oke, cicilan hanya 5 jutaan per bulan saja bisa beli properti loh ya. Jadi tidak hanya angka seperti ini, bukan seperti cicil mobil gitu. Ternyata beli apartemen pun bisa hanya dengan 5 jutaan ya, dengan kualitas, dengan developer, dengan spek yang bagus gitu ya. Oke, baik. Dan juga Arumaya ternyata juga sudah menerima penghargaan desain ya, awards dari International Asia Property Awards ya tepatnya ya. Nah, ini ternyata Arumaya juga sudah menerima awards ini, jadi pastinya secara desain, secara kelas nggak perlu diragukan lagi. Oke, nah itu sekilas nih mengenai Arumaya, penyelenggara webinar kita hari ini. Oke, saya akan masuk ke topik kita pada siang hari ini. Bersama saya sudah ada Pak Julianto Simanjuntak. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Selamat siang. Baik, Alvin. Thank Baik you. ya, oke. Dan sudah ada juga bersama dengan kita Pak Henry Michael. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Selamat siang. Baik. Baik ya, sehat semua ya. Sehat ya. Oke, baik. Ya, kita hari ini akan membahas topik yang
menarik ya, tadi saya bilang adapting to the new normal, dan secara spesifik kita akan menerapkan aplikasi new normal ini pastinya di rumah kita sendiri ya, selama WFH, bahkan anak-anak kita juga SFH gitu ya, apapun dibuat FH lah ya gitu ya, semuanya FH from home gitu ya. Banyak Nah banyak ini istilah ya. banyak istilah ya, Banyak ini jadi istilah. tantangan ternyata di rumah Ya, kita gitu. Karena semuanya sekarang betul. terjadi di rumah, ya. Orang-orang di rumah berinteraksi dengan sedemikian rupa seperti sebelumnya belum pernah kita alami. Ya, jadi Ya, pasti ada kendala, ada challenge, ada kebiasaan baru di mana ini membuat kita perlu beradaptasi gitu. Dan bahkan tidak sedikit yang mungkin nggak sanggup beradaptasi gitu ya. Lebih baik gue di kantor dah gitu katanya gitu ya. Nah, ini jadi hal yang perlu kita bahas pada siang menjelang sore hari ini ya. Oke, jadi Bapak Ibu, silahkan kalau yang nanti ketika pembicara memberikan paparannya, kalau ada yang mau bertanya, ada tombol Q&A di layar Bapak Ibu, silahkan diklik aja, silahkan boleh bertanya di situ ya. Nanti semaksimal mungkin kami akan jawab pertanyaan Bapak Ibu secara live ya. Dan kita berusaha untuk menjawab semua pertanyaan ya, sebisa mungkin jika durasi memungkinkan. Oke, yang pertama-tama saya pastinya ingin kembali ke Pak Julianto. Ya, Pak Julianto ini luar biasa nih ya Pak. Saya tahu nih Bapak ternyata ya sudah sangat senior sekali nih di bidang yang Bapak geluti, seorang suami juga dan juga seorang ayah dari 2 anak ya Pak. Ya, seorang dosen juga ya, seorang konselor ya, seorang yang juga expert dalam parenting, penulis buku ya. Kalau kita punya istilah konselor builder ya Pak ya, dan juga founder dari lembaga konseling keluarga kreatif ya. Dan so far setahu saya Bapak juga sudah memberikan banyak seminar, banyak mungkin kursus atau training atau konseling gitu ya di berbagai kota di Indonesia, bahkan juga sampai ke mancanegara. Nah, ini saya percaya nih untuk Pak Julianto pasti punya pesan yang menarik nih buat kita simak pada siang hari ini. Saya persilakan Pak untuk boleh memaparkan materinya. Oke, saya siapkan dulu materi. Saya screen ya. Ya. Apakah sudah dilihat belum? Belum ya Pak? Belum ya? Iya. Mau ya. Oke, saya screen. Sudah. Oke, sudah. Apakah bisa masuk? Ya. Bisa ya, Ben? Ya, bisa Pak. Silakan. Suara saya juga bagus? Oke, baik. Nah, saudara, saya senang sekali ingin sharing kepada teman-teman sekalian bagaimana menghadapi situasi new normal sekarang ini dengan topik kajian kepada hubungan dalam keluarga. Saya memberikan tema adalah membangun ulang bonding yang hilang, saudara ya. Nah, tadi saya sudah diperkenalkan, saya menikah dengan Roswita dan diberikan 2 putra. Dan saudara-saudara, semua program kami bisa diunduh di aplikasi Android Theodorus. Dan saya bersyukur bahwa program pelatihan counseling, sertifikat hingga program master berjalan dengan baik selama lebih kurang 12 tahun dengan 3 jurusan yang kami kembangkan, Marriage and Family, Family and Mental Health, dan satu yang terbaru adalah Children and Youth. Ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin mulai dengan pergumulan kita menghadapi situasi pandemi tidaklah sendirian. Ya. Minimal di seluruh dunia sekitar 6,5 sampai 6,9 juta sekarang terdampak langsung, dan di 215 negara. Ini menarik sekali, seolah-olah kita sekarang ini ditarik ke satu ruang angkasa, meninggalkan bumi sementara waktu, supaya bumi bisa lebih bersih, ya, dan nampaknya supaya kita kembali berdamai dengan alam yang sudah lama kita abaikan, dan termasuk itu kembali ke rumah, ya, back
to the home ya, karena selama ini rumah, selama kita sibuk adalah orang yang kita bilang kita cintai, tapi yang paling kita abaikan ya. Dan saudara-saudara, salah satu yang menarik dalam sejarah kuno, ada satu dewa yang disebut dengan dewa Moloch. Ya, di zaman itu, kalau orang mau dewa itu tidak marah, mereka mempersembahkan anak ke dewa api, namanya dewa Moloch. Jadi dibakar anak itu sampai mati. Ya. Tapi sekarang sudah tidak ada dewa Moloch. Hanya implikasi kita sekarang adalah dewanya dewa kesibukan. Kesibukan ini menjadi berhala, menjadi dewa yang kita sembah, dan anak-anak kita tidak mati ke dalam api fisik, tapi api kekecewaan, api kesepian, ya, api kemarahan, sehingga konflik demi konflik dalam hubungan-hubungan terdekat itu tidak bisa dihindari. Dan pandemi ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita sudah lama terpisah. Hubungan kita sangat mekanistik, ya, dengan HP, dengan WA, dengan sosial media, dan terasa sekali keintiman itu sesuatu yang mahal. Ya. Keintiman itu sesuatu yang semakin jarang. Padahal untuk mental yang sehat, untuk bisa mengelola stres, modalnya adalah keintiman dengan keluarga. Ya. Jadi kalau intimasi tinggi, itu biasanya stres kita rendah. Mau di kantor, mau di sekolah, mau di dunia kerja, bisa dilihat orang-orang yang gampang stres itu adalah orang-orang yang keintimannya sangat miskin sama orang-orang terdekat. Orang-orang yang punya keakraban, keintiman, kedekatan, kehangatan dengan orang-orang terdekat, biasanya tidak gampang stres. Itu salah satu indikasi yang paling gampang. Ya. Dan selama masa pandemi ini kita mendapatkan semacam kemewahan baru. Ya. Saya misalnya, saya merasa tidur itu nikmat sekali selama 3 bulan ini. Mungkin karena profesi saya sebagai seminar trainer yang kemana-mana, saya bisa terbang 130 kali setahun. Seringkali berangkat pagi jam 4, saya harus jam 3, jam 2, mesti dari rumah. Dan tidur itu sering sekali terganggu. Tapi selama masa pandemi ini, selama di rumah, tidur itu nikmat sekali. Ya, apalagi bangun. Ya. Bangun itu nggak usah dikejar-kejar. Ya. Nggak usah bangun harus jam 6, jam 7, bangun juga nikmat. Saya baru tahu bahwa ternyata bukan hanya tidur yang enak. Ternyata bangun juga enak sekali. Ya. Apalagi bangun terus masih bisa ngobrol sama pasangan, terus ada anak di rumah bisa ngobrol. Dulu semua serba tergesa-gesa. Ya. Tergesa-gesa itu adalah maut yang selalu kita jemput setiap hari. Ya. Bisa ngobrol, kebersamaan dengan keluarga itu sangat-sangat mewah yang kita nikmati selama ini. Dan ada satu lagi yang baru kita sadari, selama pandemi ini ternyata ada yang kita abaikan. Tapi amat sangat penting. Ya. Seperti seorang penulis mengatakan, the first wealth is health. Kesehatan mental itu sesuatu yang amat sangat penting, tetapi selama ini kita abaikan. Hingga coba perhatikan, angka stres, depresi, anxiety, adiksi, begitu meningkat luar biasa selama pandemi. Dulu bisa kita sembunyikan, ya, bisa kita pura-pura nggak ingat gitu. Tapi tiba-tiba selama kita di rumah, semua luka lama muncul kembali. Trauma-trauma, luka emosi, tiba-tiba kita bisa gampang sekali marah. Karena selama ini sebenarnya mental health kita sangat miskin. Dan akibatnya, profesi seperti profesi saya, teman-teman saya psikolog, psikiater, ini laris manis sekarang. Ya. Orang berani bayar mahal untuk pergi ke psikiater, untuk pergi ke seorang psikolog. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ini satu tantangan dan peluang untuk masa depan anak-anak kita, yaitu profesi psikolog, konselor, dan psikiater. Karena menurut data PBB, hampir sekitar 30 juta penduduk Indonesia, ya sekitar 14%, 10-14% mengalami gangguan jiwa ringan sampai berat, dengan segala macam ya bentuk gangguan jiwa. Bahkan di kota besar yang paling mencemaskan itu adalah 1 dari 5. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda kumpul di kantor ada 20, itu 4 terganggu. Kalau Anda pergi ke satu tempat ibadah, ada 1000 itu ya, tuh perhatikan baik-baik tuh. Ya, ada berapa itu? 20%, 200. Kita di jalan bawa mobil ya, kita bisa bayangkan banyak sekali orang terganggu jiwanya lagi bawa mobil itu. Jangan heran banyak tabrakan. Ya, polisi-polisi ya, yang kita tahu pembunuh Floyd itu banyak sekali satu data ya dari saya terima yang menyeleksi ya
tentara, polisi, dia mengatakan 20% itu terganggu jiwanya. Tapi karena sudah membayar, sudah menyogok, terpaksa diluluskan. Tapi kalau dilihat screening kejiwaannya itu, 20% sampai 30% itu mengalami gangguan jiwa. Jadi jangan heran situasi kita terasa amat sulit. Itu sebabnya kami bersyukur, kami networking dengan lebih kurang 15 lembaga pendidikan dan universitas, mendidik, melatih konselor, dan sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia, hampir di 70 kota dan negara. Dan lumayan, omsetnya sekitar 2-3 miliar, itu sebetulnya lembaga kecil seperti kami ya. Kenapa? Ini sekali lagi sangat dibutuhkan, sangat dicari ya. Jurusan-jurusan seperti psikologi, psikiatri itu sekarang amat sangat laris manis. Nah, mari kita lihat generasi anak-anak kita. Apa yang paling relevan dengan anak-anak kita? Yang disebut dengan Gen Z. Saudara bisa bayangkan sekarang perjuangan anak-anak kita yang lahir dari tahun 97 sampai sekarang ini. Mereka lahir dalam digital native. Ya, besar dalam budaya global. Pikiran mereka makin sekuler karena pengaruh agama sekarang makin lama makin runtuh. Belum lagi hidup dalam tengah keluarga yang rusak, broken home, bercerai, besarkan orang tua tunggal. Dan akibatnya adalah banyak anak-anak remaja Gen Z sekarang mengalami gangguan di bidang kesehatan mental. Bukan hanya depresi, tapi di bawah bayang-bayang pikiran bunuh diri. Dan saudara bayangkan, ini anak-anak kita sekarang ini menghadapi satu tantangan global yang amat sangat mengancam kesehatan mental mereka. Kalau kita lihat fenomena mereka lahir ke sosial media, ke game online, ya seperti anak saya, sebelum dia pulih, 8-9 jam sehari. 8-9 jam sehari. Selama 6 tahun, dia lari ke dunia game online. Dota 2 salah satunya. Sudah bisa bayangkan gimana dia tidak depresi, kecanduan game online. Dan kami sempat membawa beberapa psikolog, psikiater, konselor, sampai akhirnya selesai. Tahun 2016, sebelum dia studi ke Amerika Serikat. Tapi kalau kami tidak belajar counseling, kami tidak belajar mengenai mental health. Bisa kami membantu anak kami? Nggak bisa. Kami pasti malu ke psikiater, enggan pergi ke psikolog, dan malu pergi ke konselor. Karena saya ayahnya adalah seorang konselor yang dikenal. Bagaimana anak yang menderita depresi. Tapi saya bersyukur. Saya belajar counseling. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau anak saya terganggu, saya tahu game itu bukanlah kesenangannya. Itu adalah pelariannya. Sama saja dengan banyak orang tua yang bergumul setiap hari, mencari uang, pulang energinya tinggal 5 watt. Udah nggak bisa bertenaga, berinteraksi sama anak-anak sudah nggak bisa. Dengan pasangan tidak bisa. Inilah perjuangan banyak orang tua yang katanya untuk anak-anak. Tapi apa buktinya? Buktinya anak-anak dititipkan ke pembantu, babysitter, digital babysitter, dikasih semua fasilitas internet, dan dioper ke guru. Seminggu bisa 4 kali les. Sudah bisa bayangkan, apakah orang tua bekerja demi anak? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Nampaknya seperti ya. Tapi sentuhan kepada anak, pelukan kepada anak, memangku, bermain, bercerita, berlibur, makan bersama dengan anak. Sekarang sudah menjadi barang yang amat sangat mewah. Kelebihan orang tua adalah YouTube tidak bisa memangku, Instagram tidak bisa memeluk, TV tidak bisa mencium anak kita. Mereka mungkin senang dengan fasilitas itu, tapi tidak merasa disayang. Ini kalimat yang sangat penting. Mereka mungkin senang, tapi tidak merasa disayang. Dan salah satu penyebab utama gangguan jiwa pada masa dewasa adalah dibesarkan dengan tanpa atau kurang kasih sayang. Atau dibesarkan dengan kualitas cinta yang amat sangat buruk. Kerusakan paru-paru mungkin bisa karena udara yang buruk. Tapi kerusakan mental itu adalah karena akibat kualitas cinta yang sangat buruk. Pola asuh yang sangat buruk. Nah, mari kita lihat kebutuhan anak-anak sesungguhnya apa. Sosial media, uang, barang, rumah yang bagus, mungkin. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan utama yang tidak tergantikan. Saya sebut ya, istimewa dan tidak tergantikan. Satu, kehadiran orang tua. Ini tidak tergantikan. Saya dulu punya supir. Saya tidak akan kasih antar anak, jemput anak, kecuali kami sakit atau keluar kota. Karena mereka lebih senang kalau kami yang ngantar. Bisa ngobrol di jalan. Kalau anak sakit, kami berusaha cuti. Bisa bawa anak ke rumah sakit.
Sekali lagi, peran orang tua itu bukan hanya istimewa, tapi tidak tergantikan. Sebentar lagi Jokowi turun dari presiden, tergantikan. Tapi posisinya, fungsinya sebagai orang tua, tidak tergantikan. Ini banyak orang tua lupa. Ya, banyak sekali menggantikan dengan pembantu, dengan kakek, dengan opa, dengan uang. Itu tidak bisa tergantikan. Fungsi-fungsi keayaan dan keibuan, itu tidak tergantikan. Fungsi kesuamian dan keistrian, tidak tergantikan. Itu sebabnya kehadiran orang tua memberikan barang mewah yang lain, yaitu rasa aman dan rasa diterima. Ini membuat anak terbuka kepada orang tua. Ini membuat anak bisa mau mendengarkan orang tua, karena kebutuhan utama mereka adalah rasa aman. Kalau mereka tidak diterima, dibanding-bandingkan, dibedakan, pendapat mereka tidak diterima, banyak dikritik, banyak dicela, banyak dinasihati, mereka merasa percuma saya bicara sama orang tua. Dan jangan heran, kebiasaan sakti mereka adalah mengunci kamar, ya. Dan kehadiran orang tua sangat mengganggu, ya. Auranya itu bagi anak-anak lebih bagus papa mama tidak ada. Dan kalau orang tua tidak ada, mereka bilang, "Ore." Sekali lagi, saudara, rasa aman dan rasa diterima adalah kebutuhan anak-anak kita yang sangat besar saat ini. Bonding. Bonding anak-anak. Saya pernah hubungan sangat buruk dengan Moze. Saya pikir saya kurang apa sih ya, sekolahnya bagus, sekolah internasional, semua fasilitasnya dicukupi. Ternyata dia bilang, Bapak tahu nggak kebutuhan remaja itu apa? Seluruh dunia, Pak. Cuma satu kebutuhan remaja. Bapak tahu nggak? Saya jawab, nggak tahu. Dia jawab, menjadi sahabat anak. Bapak bisa menjadi sahabat aku? Saya waktu itu jawab, belum. Sorry. Kasih Bapak kesempatan. Anak saya pada waktu hubungan kami sangat buruk, dia menawarkan sama saya, boleh nggak Pak kita bangun kembali ulang bonding kita? Yang sudah lama hilang, Bapak terlalu sibuk. Pergi ke sana, pergi ke sini. Ya, pergi kota sana, pergi kota sini. Dia menawarkan saya 4 kegiatan untuk membangun ulang bonding kami. Bonding adalah kegiatan bersama yang anak senang, orang tua senang. Moje bilang, selama ini Bapak bikin kegiatan kan Bapak aja yang senang. Aku nggak pernah senang. Bapak nggak pernah tanya kalau aku senang. Lalu diajarkan saya, boleh nggak kita main gitar bersama? Kalau Bapak nggak pergi. Main pingpong bersama, kalau Bapak nggak pergi. Ya. Jalan pagi bersama ke stadion, kalau Bapak nggak pergi. Dan yang keempat adalah nonton bersama. Terus ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan bersama kita yang anak-anak sama sekali tidak senang. Dan mereka terpaksa untuk ikut dan datang. Dan ini yang terakhir, saudara. Anak-anak sangat membutuhkan orang tua yang saling mengasihi. Seorang bijak pernah mengatakan, pemberian dan hadiah terbaik dari seorang ayah kepada seorang anaknya adalah mencintai ibunya. Itulah pemberian yang paling besar. Itulah warisan yang paling berharga. Karena sekali lagi, saudara-saudara, ini anak-anak butuh sekali orang tua yang kompak. Ini kebutuhan anak yang tidak tergantikan. Bagian yang terakhir adalah bagaimana cara membangun bonding yang hilang. Setelah ini saya akan serahkan kembali kepada Alvin untuk kita bisa sharing tema yang lain. Anak-anak ternyata lebih senang orang tua yang hadir. Bukan program kegiatan ini, ya ini termasuk di sekolah, ya di rumah ibadah. Kita banyak sekali bikin kegiatan, program, acara, tapi kehadiran, duduk, mendengarkan, ngobrol. Anak-anak lebih butuh sebenarnya ngobrol. Percakapan-percakapannya informal. Ngobrol sambil bermain. Ya. Ngobrol mungkin sambil main game. Ini saudara yang amat sangat dibutuhkan anak-anak. Justru program, kegiatan itu menjauhkan antara orang tua dengan anak-anak. Diskusi. Anak-anak bisa senang daripada kalimat-kalimat pertanyaan daripada kalimat-kalimat pernyataan. Lebih senang ngobrol, diskusi. Nah, orang tua, nah ini saya juga pengalamannya juga salah. Belum apa-apa, belum dengar udah kasih nasihat. Mulai kritik anak-anak. Sampai suatu hari anak saya, kalau saya mulai keluar nasihat, dia meninggalkan kursi dan dia masuk ke kamar. Saya merasa dia tidak sopan. Saya bisa tanya sama anak saya, J, kenapa kalau Bapak mulai ngobrol sama kamu mulai langsung masuk kamar tanpa izin? Dia bilang, saya tidak merasa ngobrol sama Bapak. Belum apa-apa, Bapak sudah kasih nasihat. Bapak bolehkah jamin kalau kita ngobrol tidak kasih nasihat, kecuali aku minta? Ya. Nah, saudara, berjuang sekali, saudara, untuk ngobrol tanpa memberi nasihat. Tapi akhirnya saya berhasil. Dan sejak saat itu, anak saya selalu cari saya kalau dia nggak punya teman. Pak bisa ngobrol, Pak bisa jalan. Terus perhatikan baik-baik. Anak-anak senang diskusi, bukan instruksi. Kalimat pertanyaan, bukan pernyataan.
Yang ketiga, saudara, dalam mengembalikan bonding kita yang hilang selama pandemi ini, anak-anak butuh sekali sebenarnya fokus kita kepada akar. Akar itu adalah relasi, hubungan, penerimaan, pengenalan. Misalnya kita paksa anak berhenti main game, ya mungkin di depan kita, tapi di kamar, di sekolah, di rumah temannya, kita tidak pernah tahu. Akibatnya, kita hanya pura-pura dia berhenti main game. Dan sudah anak-anak lebih senang kalau sebenarnya hubungan itu tidak dihancurkan hanya oleh karena dia belum berubah. Yang keempat, fokuslah pada proses, bukan hasil. Saya ingat anak saya bilang gitu, Pak, boleh nggak saya kasih kesempatan? Saya juga berhenti nanti main game. Bapak sabar sedikit. Saya pikir-pikir ya, 6 tahun saya tunggu ya. Kok kurang sabar sih, saya nunggu 6 tahun. Tapi dia bilang, Pak, please, kasih saya waktu. Saya akhirnya bilang, oke. Sejak saat itu tidak pernah saya minta berubah, saya tidak minta berhenti main game. Sudah percaya nggak? Hanya 3 bulan, dia berhenti main game. Saya fokusnya bukan pada hasil, tapi proses. Dan yang terakhir adalah, saya menurunkan harapan. Kita perlu menurunkan harapan karena anak-anak tidak pernah jadi orang tua. Kita pernah jadi anak. Jadi paling penting bahwa harapan kita yang terlalu tinggi mengecewakan sekali. Dulu saya paksa anak saya nilai bisa bagus. Kenapa, Pak? Karena IQ-mu 150. Kenapa nilainya jelek? Waduh, dia marah sekali. Sudah, aku idiot saja. Aku bodoh saja. Nggak usah pakai IQ. Waduh, selalu saya ribut sama anak saya kalau bicara IQ. Suatu hari saya bilang dia, oke, kamu nilai jelek, kamu nggak lulus. Aku sayang sama kamu. Aku sayang sama kamu karena kamu anakku. Sejak saat itu, anak saya belajar sungguh-sungguh. Dan dia lulus. Dan dia berangkat studi ke Amerika mendapat beasiswa. Oleh karena apa? Penerimaan itu adalah memulihkan hubungan dengan orang tua dan anak. Sekali lagi, saudara, jangan lupa bahwa ada 5 hal yang perlu kita lakukan untuk anak-anak, terutama selama masa pandemi. Lebihlah hadir. Ya. Usahakan hadir. Bukan kegiatan, kesibukan, program, hadirlah. Dengarkanlah anak-anak. Lebih banyak berdialog, berdiskusi, ya. Dan fokus pada hubungan, bukan pada hasil, pada buah. Ya. Fokus kepada hubungan. Dan untuk itu turunkan harapan supaya kita tidak kecewa, ya, supaya kita tidak kecewa. Nah, saudara-saudara, saya ingin sedikit menjelaskan ada satu buku yang sempat bestseller di Gramedia, yaitu adalah merawat kesehatan mental keluarga. Dulu sangat dikenal dengan tema judul membedakan gangguan jiwa dan kerasukan. Ini semua bisa di-download di aplikasi Tirurus di Android Anda. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Alvin, saya kembalikan. Terima kasih sudah. Oke, thank you Pak Julianto. Wow, ini menarik sekali ya ternyata ya. Oke, Pak, menurut Bapak nih, saya boleh nanya sedikit ya sebelum saya ke Pak Hendry. Sebenarnya dengan kita melakukan kebiasaan yang baru ini Pak, WFH dan SFH ini kan, work from home, school from home, itu tuh sebenarnya yang Bapak temukan, karena Bapak ketemu banyak orang, saya pengen tanya, orang-orang ini sebenarnya lebih stres atau lebih tidak sih Pak menurut Bapak? Kalau menurut pengalaman Pak Julianto tadi kan kayaknya lebih enak tuh ya Pak, nggak stres gitu ya. Tapi kok ternyata saya nemuin juga ada kenalan-kenalan yang menyatakan kayaknya stres banget nih di rumah gitu. Boleh cerita nggak sih Pak, ini sebenarnya satu problem baru atau sebenarnya satu stress relief gitu sebenarnya Pak ini? Menurut Pak Julianto bagaimana Pak? Ya, ada 4 hal yang harus kita lakukan selama kita di ruang angkasa pandemi ini. Satu adalah menjaga kesehatan fisik. Kesehatan fisik dengan olahraga secara rutin itu akan menjaga kesehatan mental. Ya. Karena kalau kita tidak sehat secara fisik, kita akan berat. Ya. Yang kedua adalah menjalankan hobi. Ya. Selama banyak dari rumah, hobi kesenangan itu menjadi pabrik kesenangan pribadi. Ya. Hobi itu harus dijalankan. Ya. Menghibur diri, ada entertain, ya. Seperti saya main gitar, saya menulis, saya nonton. Jadi kebiasaan hobi yang lama malah ketemu. Dulu kan nggak sempat, sibuk. Ya. Lalu yang ketiga tetap kreatif. Nah, saya nggak bisa keluar seminar. Saya 2 bulan ini memimpin 50 kelas seminar dari rumah aja. Begini-begini aja saya ngajar. Ya, yang ikut hampir 5.000 orang. Ya. Jadi setiap kelas ada yang 200, ada yang 500. Saya tidak mengajar keluar, tapi saya mengajar dari rumah. Jadi tetap kreatif. Karena perasaan berguna itu akan menimbulkan menjadi bibit rasa bahagia. Ya. Yang keempat, ya tadi itu,
menikmati tidur ya. Benar-benar libur, tidur, dan menikmati betul-betul tidur yang cukup. Itu yang saya kira yang menimbulkan ada orang stres dengan tidak stres. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu ini ya, Pak. Itu kuncinya di situ ya. Dengan kreatif tadi, dengan hobi, dengan ya aktivitas yang berguna tadi ya. Oke, oke, Pak. Sip, thank you banget. Nah, kita punya satu narasumber lagi nih, Bapak, Ibu, dan sahabat Arumaya semua. Ini ada Pak Henry Michael yang bersama dengan kita. Pak Henry ini orang musisi ya, dan Musisi. ya musisi, dan juga bukan cuma musisi biasa, ternyata beliau adalah Head of Education dan juga one of the founder dari Seven Strings Music School gitu. Music Dan School. Ya. ya, oke. Dan Pak Henry ini akan membagikan sesuatu nih yang menarik nih ya. Ada nggak cuma sekedar bermain musik, tapi bisa bahkan lebih dari itu ya. Nah, Ya, apa ya, nih ya. yang bisa di-share, bisa jadi inspirasi buat kita, dan ternyata ini bisa berguna sekali buat membangun bonding juga tadi ya, bicara dengan Ya, betul. orang tua dengan Orang tua anak anak, gitu ya. ya. Dan juga bicara soal mental health juga. Nah, ini seperti apa, Pak? Boleh di-share, Pak? Ini materinya menarik sekali nih. Oke. Ya, terima kasih Pak Alvin. Terima kasih buat Aruma yang sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi panelis pada siang hari ini. Dan juga terima kasih Pak Julianto untuk pemaparannya yang buat saya luar biasa, Pak. By the way, Pak Julianto ini adalah salah satu dosen saya juga di kuliah konseling. Wow, Dan iya, apa iya. yang beliau bagikan selalu saya aplikasikan juga terhadap musik, karena memang berhubungan sekali musik dengan emosional kita. Oke, baik, saya akan paparkan, saya akan sharing ya. Ya, silakan, Pak. Ya, karena kita bergerak di bidang musik, jadi di tengah pandemi COVID-19 ini memang banyak sekali orang-orang yang mengalami stres, tadi seperti Pak Julianto bilang, dan ternyata memang musik juga menjadi satu solusi, ya. Dan saya akan memberikan satu pemahaman dulu mengenai musik. Pemain musik adalah hal unik yang mampu mendefinisikan bagaimana orang-orang terhubung dengan kehidupan. Dan juga musik bisa membawa kita ke sebuah tempat di mana kita sendiri mungkin tidak menyadari tempat itu ada. Musik juga membiarkan memori, perasaan, emosi, dan bahkan semua aspek syaraf yang ada di tubuh kita untuk bereaksi ketika ia ada. Dan tentu tidak jarang mendengarkan musik juga bisa menghadirkan memori tertentu kepada kita. Dan tidak jarang juga musik bisa seperti mengaduk-aduk emosi kita hingga kita mampu menitikkan air mata ketika kita mendengarkan sebuah lagu atau menyaksikan sebuah performa musik. Bagaimana musik itu benar-benar sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, saya akan bagikan bahwa 7 manfaat ya kesehatan dalam bermain alat musik. Itu adalah pertama adalah mempertajam, karena dengan bermain musik semua tangan kanan kiri kita dan juga otak kita semua berfungsi, dan juga mengatur suasana hati kita. Nah, ini juga menarik, membuat olahraga tuh lebih mudah. Ya, kalau semua kita olahraga dengan musik, dengan ketukan beat yang cepat, otomatis adrenalin tubuh kita kan semakin semangat, ya. Dan juga meningkatkan konsentrasi. Kalau saya belajar, saya selalu setel piano yang lembut, instrumen piano. Karena apa? Itu meningkatkan konsentrasi kita dalam pembelajaran kita. Dan juga mengurangi nyeri. Wah. Dan menjaga jantung kita tetap sehat. Ya. Nah, pengaruh musik. Jika sejak dini anak diterapi musik, maka sebenarnya bakat musik itu bisa muncul di semua anak. Bahkan ya, sekalipun secara genetik, baik orang tua, kakek atau nenek itu yang tidak menyukai musik. Karena jika seorang manusia belajar sesuatu, belajar musik dengan senang hati, maka jaringan baru di dalam otak, ya, sambungan neuron, itu mulai tersambung. Dan sebuah jaringan berfungsi mengenai bidang musik yang akan terbentuk. Dan juga kebenarannya, ini ada satu
satu dokter namanya Leslie Widodo, yang 23 tahun yang lalu dia mengandung anak pertama. Ya, meskipun kehamilan pertama itu ia nggak mau bermanja-manja, bermalas-malasan, tetapi dia secara aktif untuk memberikan les piano klasik, karena dia juga suka piano dan juga bermain piano sebagai hobinya. Nah, kala itu Leslie sama sekali tidak menyadari bahwa kegiatan musik yang ia lakukan itu ternyata membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kecerdasan anak. Apa yang terjadi? Nah, ternyata si sulung yang sejak kecil telah menunjukkan minat baca yang besar. Prestasi belajar sejak SD, perguruan tinggi selalu memuaskan. Dan juga kemampuan dalam bidang matematika juga sangat menonjol. Nah, ketika mendapatkan tugas belajar ke Jerman, Leslie mendapatkan jawaban. Pengetahuan penting ternyata proses belajar itu sejak dalam kandungan, dalam rahim ibu menyerupai ruang kelas. Bukan hanya sekedar ruang tunggu, pengaruh musik begitu luar biasa. Ya artinya apa? Bahwa janin yang telah bisa mendengar secara jelas pada usia 5-6 bulan dalam kandungan, sehingga ia bisa menggerakkan tubuhnya sesuai dengan irama, nada suara ibunya, atau suara ibunya berbicara. Nah, janin juga bisa bereaksi terhadap bunyi, melodi, dan cara berbeda-beda terhadap ritme atau irama musik. Saya akan juga menjelaskan mengenai manfaat musik bagi perkembangan anak. Yaitu pertama adalah pada saat kita meningkatkan kemampuan memori. Ya, menarik sekali. Ya. Mempelajari instrumen itu bisa membuat anak itu cara membuat, menyimpan, dan menggunakannya secara efektif tentunya. Dan kemampuan memori itu akan lebih baik, performa akademik juga akan berpengaruh lebih baik. Dan juga, nah ini juga, mengajarkan kesabaran. Kenapa? Karena proses bermain musik itu tidak secara instan. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, dan juga membutuhkan latihan secara konsisten. Nah, itulah sebabnya belajar musik dalam melatih anak itu perlu menjadi sabar dan giat dalam berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Okay. Dan juga meningkatkan kemampuan matematika. Karena bermain musik dan matematika itu sebenarnya berkaitan ya. Berkaitan mengenai ketukan, ritme, 4/4, 3/4, dan skill, dan sehingga secara tidak langsung sekaligus belajar membagi dan mengenali pola, sehingga ini bisa membantu mudah memahami matematika. Yang nomor 3 ini ada satu hal yang menarik. Ya. Saya mengajarkan satu murid, just a simple ketukan, beat, buah beat, cherry, dan buah cherry. Beat, cherry, beat. Jadi 1-1-1. Nah, pada saat saya mempraktekkan hal tersebut dengan ketukan, ternyata orang tuanya mempraktekkan bagaimana anak mengajarkan matematika dengan beat, cherry, beat. Jadi sangat terkoneksi sekali untuk meningkatkan kemampuan matematika. Tinggal orang tua saja, tinggal kita bagaimana untuk mengaplikasikannya. Oke, lanjut ya. Nah, meningkatkan kemampuan sosial, ini juga sangat menarik sekali. Jika anak-anak belajar musik dalam grup atau berkolaborasi dengan band, orkestra, atau paduan suara, ia akan terbiasa berkomunikasi dan bekerja sama karena dalam satu grup dengan orang lain. Dan ini bisa mengakibatkan kemampuan sosial sehingga mereka akan lebih mudah bergaul. Nah, di sekolah musik kita juga ada satu murid yang pada saat dia mau masuk belajar musik, anak ini orang tuanya give up karena anak ini tidak bisa bersosialisasi. Tapi apa yang terjadi pada saat mereka masuk ke sekolah musik kita, dan kita juga ada hubungan guru dengan murid, kita juga mendevelop anak tersebut dan juga merayakan, mencelebrate setiap teknik yang bisa dia mainkan. Kita memberikan, wah, kamu luar biasa. Wah, kamu bisa. Apa yang terjadi? Sehingga confidence, kepercayaan diri dari anak itu muncul. Nah, apa yang terjadi? Pada saat kepercayaan diri anak itu muncul, anak ini mulai bisa berinteraksi sosial dengan teman-temannya.
Dan akibatnya apa? Anak ini mulai bisa bersosialisasi. Dan orang tuanya juga kaget juga, wow. Dan ini sangat membantu sekali, sehingga anak tersebut akhirnya sampai sekarang, dia udah bisa bersosialisasi. Lanjut ya. Nah, oleh karena itu, Seven Street Music School, kita miliki visi, become the place where your musical dreams come to life. Ya, saya percaya namanya legacy. Seperti tadi Pak Julianto bilang mengenai warisan. Sebenarnya apa sih yang kita wariskan kepada generasi kita selanjutnya? Kita hidup di dunia ini tujuannya untuk apa? Ada satu tujuan mulia. Kenapa kita hidup? Apakah saya memiliki Henry selanjutnya? Generasi saya selanjutnya? Value apa yang akan saya beri sehingga saya bisa menularkan teknik? Bukan hanya sekedar teknik, tapi sekolah musik ini mengenai value. Oleh karena itu, tagline kita adalah get your own color. Jadi setiap kita dilahirkan secara unik. Kita dilahirkan berbeda dengan satu yang lain, kita dengan unik. Dan kita juga memiliki kemampuan musik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita mengembangkan di situ. Apa yang kita bisa kembangkan? Dan keunikan ini untuk bisa memperlengkapi yang lain juga. Nah, kita masuk ke sekarang ke new normal music education. Ya, ini memang otomatis dalam pandemi COVID-19 ini semua pembelajaran sistemnya online. Sekolah musik kita yang tadinya berinteraksi secara langsung one on one, tetapi dipaksakan kita harus online. Jadi kita bertemu secara virtual. Ya, itu memang kondisi yang kita perlu hadapi. Kita perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan juga peralatan teknologi yang kita gunakan saat pembelajaran dilakukan. Itu juga mempengaruhi cara pembelajaran kita. Penggunaan aplikasi pada saat pembelajaran online. Nah, ini juga penting sekali kita mengetahui. Orang tua otomatis harus mengetahui. Jadi istilahnya pembelajaran kemajuan teknologi di era sekarang, di masa-masa bulan sekarang, otomatis kita harus bisa menggunakan teknologi tersebut. Kita tidak boleh cuek terhadap teknologi. Kita harus melek teknologi. Penggunaan Zoom, video call by WhatsApp, atau penggunaan video call by Line. Ya, dan aplikasi-aplikasi tersebut ternyata memiliki fitur-fitur. Nah, kita, para guru juga perlu mempelajari. Intinya buat apa? Supaya pada waktu kita membagikan materi, itu materinya akan objektif yang kita lakukan itu mudah tercapai. Sehingga pembelajaran bisa lebih sangat, karena dengan sistem pembelajaran di new normal ini, bagaimana membuat murid kita itu suka, karena ya di sekolah SFH ya, school from home, otomatis semuanya kan menggunakan virtual ya, menggunakan komputer, menggunakan PC. Jadi seperti tadi Pak Jul bilang, kehadiran suatu guru memang sangat diperlukan. Tapi kondisi pandemik ini, kehadiran guru tidak bisa melakukan seperti biasanya. Tentunya kita mesti melakukan secara virtual. Tetapi kita perlu secara kreatif bagaimana menyajikan setiap materi-materi itu. Karena apa? Kita melihat potensi anak, potensi bermusik. Kita bukan melihat sebagai satu objek yang tidak berguna. Kita melihat manusia. Yang di dalam manusia tersebut tersimpan harta terpendam yang luar biasa untuk kita bisa kembangkan. Oleh karena itu, pada saat pembelajaran ini, kita perlu mengenali kondisi emosi dari murid kita. Dan juga introduction secara materi. Nah, bagaimana, ini saya juga banyak belajar juga dari Pak Julianto, bagaimana kita bisa mengenali kondisi emosi. Setiap pembelajaran yang saya berikan, saya hanya bertanya dengan simple question. How are you today? How do you feel? Are you ready for the music class? Why? Pada saat kita mengetahui kondisi emosi mereka, kita tidak tahu anak itu stres karena apa. Karena mungkin terlalu virtual banyak, terlalu banyak jadwal sekolah. Saya mau music is fun. Let's learn together. Let's sing together. Jadi kita perlu mengetahui emotional state dari murid kita, meskipun secara virtual. Tetapi wajah tidak membohongi, kan? Kita bisa melihat
bagaimana ekspresinya. Kita mengerti sebenarnya apa sih, value apa yang kita bisa berikan. Itu value namanya empati. Pada saat kita bisa berempati dengan murid kita, sebenarnya kita mengajarkan apa? Nanti murid tersebut bisa berempati dengan orang lain. Jadi ada warisan value yang kita bisa berikan secara kreatif. Sehingga pada waktu mereka sudah siap dalam hal belajar, secara emosi siap, pembelajaran itu musik akan lebih efektif. Nah, tentunya juga perlunya alat musik yang tersedia di rumah ya. Piano elektrik, keyboard, gitar akustik, dan biola. Oleh karena itu, School kita akan ada satu namanya holiday program. Nah, itu adalah piano class, ya kita buka. Nah, piano class ini apa? Jadi materinya adalah lebih pengembangan pengetahuan chord dan harmonisasi. Ya, dalam satu grup kelas kita hanya berjumlah 5 anak dengan durasi 45 menit. Nah, pengembangan pengetahuan chord ini apa? Sebenarnya kita akan mendevelop, karena dengan waktu yang singkat tentunya ya, 4 kali pertemuan, 45 menit. Dan memang music is not instant. Tetapi dalam program ini, kita perlu melihat bagaimana anak itu benar-benar bisa menarik, bagaimana bisa menarik dalam hal untuk secara teknik, bagaimana pengembangan chord dari mayor ke minor, ada lagi namanya mayor 7, dan segala macam, dan harmonisasinya. Itu program. Terus yang kedua adalah vocal class. Nah, singing with the harmony dan improvisation. Ya. Jadi singing with harmony ini juga salah satu pengembangan untuk kita bisa secara grup, bisa mengembangkan bersama-sama. Jadi bersama-sama kita mengembangkan suara-suara, karena ya saya selalu mengatakan alat musik yang sempurna yang Tuhan ciptakan itu apa sih? Pita suara kita, vokal kita, itu sempurna sekali. Kita semua bisa bernyanyi. Sehingga dengan pengembangan improvisasi vokal secara harmoni, itu akan membuat satu lagu yang indah. Ya. Ini yang merupakan pertanyaan. Saya bertanya-tanya, apakah saya selama ini mengenali apa yang terdapat di dalam diri setiap anak-anak atau murid-murid? Karena apa? Masing-masing kita di sini membawa suatu harta di dalam bejana tanah liat yang Tuhan kirimkan, yang di dalamnya merancang kekayaan dalam diri kita. Untuk apa? Untuk bisa ditemukan, ditampilkan. Apa itu? What's that? That's the potential. Nah, potensi itu apa? Potensi yang belum dimanfaatkan, impian yang belum diwujudkan, bakat yang belum dikembangkan, dan keberhasilan yang belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, bersama Seven Music School, impian-impian itu sebagai musisi handal bisa terwujud. Dan bakat dalam bermusik yang bisa dikembangkan. Keberhasilan dalam bermusik bisa dicapai. Dan kita bisa melihat, kita bisa menunjukkan potensi itu akan menjadi satu kenyataan dan bisa memberkati banyak orang. Ya, begitu saja Pak Alvin yang bisa saya bagikan materi. Silakan Pak Alvin. Terima kasih. Oke, mantap nih Pak Henry. Ya, jadi tetap apapun bisnis kita ya, bidang yang kita geluti, ya kita harus beradaptasi ke new normal ya. Saat ini pun Seven String Music School juga mengeluarkan program yang khusus ya, betul sekali. Kita melayani anak-anak untuk bisa belajar musik, juga untuk bisa berkembang kreativitasnya, dan punya program holiday program bahkan ya, karena ini memang lagi season holiday. Oke, ini mungkin boleh dibantu dengan tim host kita untuk ditampilkan ada holiday program dari Seven Strings. Yang holiday programnya. Ya, jadi Arumaya sangat mendukung sekali kebetulan bagaimana kita juga bisa beradaptasi dengan new normal, dan kita percaya salah satunya memberikan aktivitas musikal seperti ini sangat bermanfaat juga buat anak kita dan keluarga pastinya ya. Jadi kami bekerja sama dengan Seven Strings, kita punya ada program ya, kita bahkan memberikan satu promo yaitu free untuk 10
anak ya, yang memang ditentukan oleh Aromaya, dan Bapak Ibu silakan meregistrasikan diri ya. Itu ada link barcode-nya dan juga nanti akan di-share linknya oleh host ya di chat forum kita. Oke, nah baik itu. Silahkan, jadi Bapak Ibu kalau memang berminat, nanti link itu akan diberikan ya di chat room kita. Silahkan saja untuk kalau tertarik dengan program Seven Strings. Oke, baik. Nah, saya ingin penasaran nih Pak Hendry dengan beberapa hal tadi yang disampaikan. Karena ternyata musik itu memberikan banyak sekali manfaat, kreativitas, dan memberikan juga kondisi yang baik juga untuk merilis stres ya. Nah, betul sekali. bisa diceritain nggak? Ini karena mungkin saya bisa menilai bahwa sebenarnya musik ini merupakan satu terapi juga buat mental kita gitu ya. Dengan belajar musik ini bukan cuma hanya untuk anak-anak, bahkan juga untuk apapun kita ya, di usia berapapun musik itu memberikan satu terapi juga gitu. Nah, apakah ini berbeda antara terapi musik dengan belajar musik nih, Pak Hendry? Atau memang ini memang belajar musik ya punya dampak terapis? Atau seperti apa? Mungkin boleh diceritain nih, Pak Hendry. Ya, pertanyaan yang bagus juga ya. Ya. Apakah belajar musik itu berbeda dengan terapi musik? Sebenarnya pada saat kita belajar musik, itu kita sedang terapi secara emosional. Karena apa? Musik adalah salah satu bagaimana kita merilis emosi kita. Contohnya adalah saya juga drummer ya, pemain drum ya. Ya. Jadi sometimes kalau semua emosi kita meledak-ledak nih, ya, meledak-ledak sekali ya. Saya coba dia main drum. Paling asik melampiaskan saya dengan coba main drum ya Pak. Melampiaskan sama main drum dan segala macam. Dan sometimes di tengah pembelajaran, makanya seperti yang saya tadi jelaskan bahwa kita perlu mengetahui kondisi emosi dari murid kita. Karena dengan pada saat kita mengetahui kondisi emosi tersebut, kita bisa mengarahkan. Oke, kita main musik ini. Karena apa? Pada saat musik yang emosi meledak-ledak, coba kita menggunakan lagu-lagu yang lebih ringan, lebih enak didengar. Akibatnya apa? Pada saat pembelajaran berlangsung, emosi anak tersebut akan mulai tenang. Dan mulai tenang, pada saat mulai tenang, kita mulai memberikan satu materi. Dan saya yakin itu akan lebih efektif ya. Iya, baik. Baik, oke, menarik nih. Ini bicara kreativitas, saya pikir sejalan juga dengan apa yang tadi disampaikan Pak Julianto di awal, bahwa ternyata dalam masa working from home, school from home, kita perlu mengisi waktu kita dengan kreativitas, dan musik adalah salah satu sarana yang menurut saya sangat baik sekali buat kita lakukan di rumah. Ya, apalagi dilakukan bersama orang tua dan anak. Ya. Wah, itu seperti tadi Pak Julianto lakukan tuh ya. Iya, efeknya akan double ya, itu akan lebih luar biasa gitu. Nah, oke. Nah, lebih luar biasa. Saya ingin kita dapat komen nih dari Bapak Ibu semua yang hadir di forum ini ya. Silahkan, kita punya satu polling ya. Kita punya satu polling. Selain Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir bisa bertanya di tombol Q&A ya. Silakan bertanya di situ untuk ke narasumber kita yang hadir pada siang hari ini. Tapi saya ingin punya satu polling singkat saja, ada 3 pertanyaan. Mungkin ini lebih cocok untuk bagi Anda yang sudah berkeluarga dan memang mengalami working from home dan school from home gitu ya. Jadi silahkan kalau memang Anda sudah berkeluarga dan mengalami working from home, silahkan isi polling ini. Kalau tidak mungkin kurang relevan ya. Oke, nah ini ada 3 pertanyaan. Apakah selama working from home atau school from home mengalami kendala adaptasi hubungan, interaksi dengan pasangan, yang kedua dengan anak, dan yang ketiga, apakah aktivitas musikal via Zoom membantu Anda untuk menjalankan aktivitas sehari-hari ya di tengah keluarga maksudnya ya. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab, gampang saja klik tombol yes or no di situ, dan nanti kita akan bahas hasilnya ya, resultnya akan kita show ke kita semua. Oke, baik. Sebelum itu saya ingin punya satu pertanyaan lagi buat Pak Julianto, Pak. Oke. Pak Julianto, ini kadang-kadang kita punya challenge, ya. Kita
biasanya orang sakit itu nggak sadar, Pak. Beda sama sakit yang kita bisa lihat orang terluka atau tergores itu dia mengalami pendarahan atau apa gitu bisa kelihatan. Tapi sometimes luka yang sifatnya mental itu tidak terdeteksi dengan cepat. Mirip-mirip COVID lah, Pak ya, nggak gampang terdeteksi gitu ya. Gejala-gejalanya itu kadang-kadang tersamar-samar. Nah, pada titik mana kita ini harus aware bahwa kayaknya saya harus cari seorang psikolog atau psikiater gitu. Karena sometimes bukan cuma sekedar kita enggan, tapi kadang mungkin merasa nggak perlu, Pak. Nah, mungkin Pak Julianto punya pandangan nih, Pak. Seperti apa nih? Nah, kalau gangguan emosi ya, gangguan jiwa atau gangguan dalam pikiran atau gangguan dalam alam kehendak ya, itu sebagian disadari, sebagian tidak. Tapi kalau gangguan-gangguan seperti depresi ya, anxiety itu gejala yang menonjol misalnya moodnya itu misalnya swing kah, kebanyakan sudah hilang ya, hobinya sudah hilang, gangguan makan, gangguan tidur itu bisa dilihat gejala-gejalanya. Iya. Kalaupun dia tidak menyadari dia terganggu, gangguan jiwa itu bisa dilihat dari orang di sekitarnya. Terganggu nggak orang di sekitarnya? Iya. Nah, kalau orang di sekitarnya sudah terluka, banyak konflik, itu kemungkinan besar yang bersangkutan harus pergi mencari bantuan gitu ya. Kalau itu pada anak kita ya orang tua yang berusaha untuk mengajak anak secara persuasif ya. Jadi sebenarnya kalau gangguan-gangguan pada perasaan itu bisa dilihat kok dari wajah, dari semangat ya. Dari energi, tidak lagi menikmati hobi, semangat bekerja berkurang, bisa dilihat dari sisi-sisi yang kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Nah, ini kebetulan ada satu pertanyaan yang mungkin masih related sama apa yang saya tanyakan nih, Pak Julianto, ini dari Bu Desi nih ya. Ini Pak, kalau boleh tahu, apa indikasi anak mengalami stres dan butuh mendapatkan konseling? Nah, ini anak ya berarti ini Pak, nih kondisinya. Kira-kira gimana nih Pak? Ya, anak ini banyak kategori ya, 0 sampai 6, ada 6 sampai 12, ada anak remaja ya, 12 sampai 19, ini saya nggak tahu. Kalau anak paling kecil biasanya yang udah agak gede masih ngompol, misalnya ya, suka teriak-teriak, gangguan makan, gangguan tidur seperti apa, nightmare ya, mimpi buruk, ya, takut ketemu orang, kebiasaan-kebiasaannya sudah hilang, ya banyak berkurung di kamar. Jadi kalau gangguan-gangguan stres pada anak itu bisa dilihat dari kebiasaan-kebiasaan hidupnya udah berubah gitu. Apakah terlalu banyak nangis, terlalu banyak cengeng, dan kebanyakan sekarang terlalu banyak diam, nggak mau ngomong, diam dia. Ya di sekolah diam, di rumah diam, itu bagian-bagian yang sangat menonjol ya. Oke Pak, ini kan dalam keluarga ini kan peran orang tua penting sekali ya Pak menghandle anak. Tadi Bapak juga sudah sampaikan. Nah kalau sampai kita menemukan gejala-gejala seperti ini, apakah kita langsung directly bawa anak ini ke seorang psikolog atau mencari seorang konselor, atau memang baiknya orang tua menghandle ini terlebih dahulu atau seperti apa Pak baiknya? Ya, kalau misalnya si anak belum mau, biasanya orang tua yang dulu pergi. Karena yang secara harian membantu anak kan orang tua. Iya. Kebanyakan selama ini masalahnya adalah orang tuanya yang malas pergi counseling. Orang tuanya malas konsultasi. Dibiarkan berlama-lama setelah parah, stadium 4 nggak baru dibawa. Nah, ini bantuannya agak jadi sulit. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya anjurkan, konseling itu menjadi harus gaya hidup. Ya. Misalnya anak mencerek, dibawa langsung ke dokter. Anak demam, langsung dibawa ke dokter. Ini anak nangis-nangis, mulai tantun-tantun, biarin aja itu sampai nanti anaknya baru kelihatan gangguan yang berat, baru dibawa terlambat. Gangguan-gangguan jiwa itu nggak beda kok, sakit perut, sakit kepala itu sama kok. Ada dokternya, ada obatnya, ada psikolognya, ada alat tesnya, ya. Jadi ada alat ukur assessment namanya. Kalau di rumah sakit tes darah, tes urin, MRI, CT scan, secara psikologi juga sudah ada alat tesnya. Dia gangguannya depresi, anxiety, apakah stres, apakah trauma. Sekarang sudah ada alat ukurnya. Asal orang tua mau datang dan membayar. Kadang-kadang orang tua ini males, katanya bayar mahal. Iya. Ada alat ukurnya.
Oke, oke. Pak, ini saya juga penasaran. Sebenarnya Pak, kalau memang ini anak ini katakanlah masih sifatnya di bawah 10 tahun begitu ya Pak. Dia mengalami depresi. Sebenarnya ini yang perlu memahami sisi-sisi psikologisnya ini sebenarnya si anak apa si orang tua nih yang perlu perlu ke seorang psikolog gitu. Karena basically kan anak-anak yang masih usianya sangat kecil, dia belum bisa bertanggung jawab secara penuh ya Pak atas apa yang terjadi sama dirinya gitu dan pastinya peran orang tua penting. Nah, apakah saya benar atau tidak gitu ya sebenarnya yang perlu ke psikolog ini orang tuanya gitu. Itu seperti itu nggak sih Pak? Nah, bedanya gini, kalau orang tua ke psikolog mengajarkan orang tua bagaimana bersikap kepada anak selama anak terganggu. Itu peran orang tua. Iya, Bagaimana bersikap benar dan appropriate, ya. Kalau iya. anaknya pergi ke psikolog, sekarang ini ada khusus terapis anak, konselor anak, sudah ada. Ada Oke, psikolog anak, sudah ada spesialisasinya. Terapinya kebanyakan terapi bermain, terapi pasir, terapi oke, art, sudah banyak sekarang di lembaga kami sudah banyak ahli oke. play terapi ya. Iya, Nah, kalau anak ini konseling sama psikolog, psikolog ngajarkan anak ini bagaimana dia bersikap iya. menghadapi masalah-masalah hariannya. Sedangkan orang tua, bagaimana orang tua menolong si anak, itu perbedaannya. Mhm, mhm, mhm. Jadi memang punya punya satu tujuan tertentu ya Pak, punya satu, goal goal spesifik tertentu ya, antara apa yang harus dilakukan orang tua terhadap si anak dan si anak menghadapi problem depresinya sendiri ya? Ya, masing-masing. Oke, iya Sudah ada iya, alatnya, sudah ada oke. bentuk perbantuannya. Oke, oke. Nah, saya pengen kembali ke Pak Michael nih. Ini Pak Michael seru juga nih. Ini kan bicara soal apa yang tepat, bicara terapi, konseling yang tepat untuk seseorang. Bicara soal musik, musik juga punya sifat terapisnya juga. Dan apakah sebenarnya musik ini punya tanda kutip resep khusus untuk penyakit tertentu begitu ya, selayaknya kita tadi obat kalau kita batuk dikasih obat batuk begitu atau mungkin punya punya sesuatu yang sifatnya general gitu ya kita dengar musik apa saja itu punya efek terapis buat kita seperti apa Pak Hendri? Ya, memang kalau semama kita lihat ya, kalau semama batuk gitu ada obat yang perlu kita minum. Contoh begitu ya. Iya, Tapi seperti yang tadi saya memang jelaskan bahwa uh, kalau semama musik ini memang secara jiwa, maksudnya secara emosional perasaan. Ya. Karena memang kalau semama kita lihat musik itu kan uh, dalam bentuk istilahnya nada, ya, iya. suara, dan juga nada-nada tersebut atau harmoni dari lagu dan segala macam, yang itu yang berdampak di jiwa kita, dan otomatis di emosi kita. Nah, Mhm. jadi istilahnya kalau semua dalam kondisi apapun, ya seperti kondisi stres dan segala macam, ya kebanyakan memang orang langsung ke musik. Mereka pada saat mereka mendengarkan musik-musik yang piano, yang indah, instrumen, itu otomatis itu akan menenangkan jiwa dia. Karena terapi musik, kan memang musik ini memang sangat penting sekali, ya, sangat berdampak sekali di kondisi jiwa kita secara emosi. Dan juga tadi yang waktu tadi saya juga bagikan mengenai hal-hal yang semacam pelajaran, hal-hal itu dampaknya saja yang kita bisa lihat. Mhm. Tetapi dalam prosesnya itu kan kita bisa menikmati secara apa ya, perasaan, pikiran kita bisa lebih tenang. Nah, arahnya mungkin lebih ke situ ya, Pak Alvin. Oke, oke, oke. Oke, mantap. Jadi ya pastinya akan ada efek ya Pak ya yang Tentu, perlu ya. yang kita nikmati begitu Nikmati, ketika betul, kita betul. bermain musik gitu. Ya, Oke. Sip. Nah, ini ada saya mau bacakan lagi satu dua pertanyaan lagi dari yang sudah masuk ke forum Q&A kita. ya, Jadi silakan. ini mungkin lebih soal pasangan ya. Ya, ini lebih soal pasangan nih. Mungkin saya ke Pak Julianto ya. Bagaimana cara menjaga hubungan dengan pasangan yang mempunyai sifat egois atau emosian? Nah, oke. Ini mungkin jadi challenge ya Pak, karena mungkin
biasanya orang yang egois itu sulit diajak diskusi juga, sulit diajak kerja sama gitu ya. Jadi karena sudut pandangnya balik lagi ke egosentrisnya itu sendiri. Nah, gimana cara menjaga hubungan dengan pasangan yang seperti ini? Ini saya pikir apalagi ketika working from home, semua di rumah, semakin sering nih menghadapi orang ini gitu ya Pak. Nah, gimana nih Pak Julianto? Iya, oke. Perlu dulu kita sadari ya, dalam semua relasi kita, selalu ada sisi-sisi anak kecil. Ya, Julianto kecil itu sewaktu-waktu muncul. Egois, seperti rebutan mainan, jadi suka ribut, ya. Sepertinya cengeng, cemburuan, sewaktu-waktu. Tapi kalau rutin terus-menerus, nah itu kemungkinan ada gangguan yang lain kita tidak tahu. Tapi kalau sewaktu-waktu, semua kita nggak ada yang sempurna lah. Itu yang pertama ya. Yang penting kita sadari, ini Julianto besar apa Julianto kecil? Julianto dewasa atau apa yang childish? Gitu. Itu yang pertama. Artinya kita pun memeriksa apakah kita juga kadang-kadang egois ya. Yang kedua adalah kalau pasangan kita egois, kita juga egois, nah ini bermasalah. Kalau pasangan kita egois, kita berlimpah kasih sayang, yang egois kita kasih sayang supaya dia mendapatkan suplai cinta. Karena ada pasangan-pasangan yang memang tangki cintanya kosong, bocor. Nah karena bocor, dia nggak bisa kasih sama pasangannya lah. Untuk dia aja nggak ada kok. Yeah. Boro-boro mau kasih waktu, kasih telinga, kasih perasaan. Dia aja bocor kok. Jadi respon pasangan, itu yang penting kalau pasangannya egois, ya dia supply lah yang dia kasih. Nah kalau, misalnya kalau itu suaminya egois, nah kalau istrinya juga nggak punya stok cinta, ya susah. Cirinya gampang kok. Orang yang penuh kasih sayang, itu gampang membujuk. Orang yang kurang kasih sayang, gampang merajuk. Nah orang-orang merajuk itu yang egois itu. Tiba-tiba nggak mau bicara gitu. Nah yang ketiga, kalau pasangan egois dan mementingkan dirinya sendiri, si pasangan yang lain, dia harus self love. Dia tahu mencintai dirinya sendiri. Dia nggak ngarep, dia nggak ngemis, ya kan? Kita harus cakap mencintai diri kita dengan segala macam supaya kita happy, mengenali bahasa cinta tubuh dengan hobi, dengan humor, ya, dengan libur. Kalau nanti dia memberi kasih sayang lagi, kekanak-kanakannya hilang, ya itu bonus. Kita harus cakap mencintai diri kita sendiri, jangan ngarap-ngarap. Jadi orang yang dewasa itu tahu mencintai orang-orang pasangannya, walaupun pasangannya itu kadang-kadang seperti kanak-kanak. Salah, ya udah kenapa pilih dia sih, kan udah tahu ya kan, udah pacaran, udah hidup sekian tahun, masa nggak tahu sih. Ya, salah jadi, sendiri ya Pak. Ya, jadi yang berubah itu bukan dia, yang berubah kita. Perubahannya apa? Yang menerima pasangan kita kekanak-kanakan gitu, ya udah pilih sih. Iya. Oke, iya. Ini tentunya ada hubungan sama komitmen juga ya Pak. Ya, ketika kita sudah memilih pasangan ya kan ya. Sudah memilih ya. Iya, jadi ya apapun itu ya kita harus bisa memenuhi juga apa yang dia butuhkan ya Pak. Ya, yang kita ubah bukan dia. Jadi dalam perubahan-perubahan itu yang kita ubah bukan dia. Yang kita pertahankan juga bukan dia, tapi diri kita, anak kita, pernikahan kita. Jadi kalau kita sudah tidak bisa mengubah pasangan kita, yang kita ubah adalah respon kita. Jangan menuntut dia berubah. Oke, baik. Sama saya tadi penasaran, Pak. Tadi Bapak sempat ngomong bahwa kehadiran itu penting ya, Pak. Saya pikir bahwa kehadiran kita di masa-masa working from home ini di rumah pastinya sudah hadir semua, Pak. Ya, kita sama-sama di rumah semua, sebagian besar waktu kita. Nah, apakah ini artinya otomatis kita sudah memenuhi kebutuhan emosional pasangan dan anak kita, atau mungkin apa nih Pak? Karena saya nggak gitu yakin nih Pak, hadir saja cukup gitu. Nah mungkin bisa di-explore Pak, seperti apa yang dimaksud hadir tadi, instead of kasih program gitu ya Pak tadi ya, hadir bukan cuma program. Nah tapi saya pikir hadir aja kok kayaknya nggak cukup ya Pak, gitu. Karena sometimes kita bisa juga hadir dengan melakukan aktivitas yang lain juga gitu kan. Nah gimana nih Pak Julianto? Ini memang ada dua hal ya. Satu adalah posisi ya, yang kedua adalah fungsi. Jadi kalau fungsi kita suami, posisi kita suami, fungsi-fungsi kesuamian harus dirasakan oleh istri kita. Ya, apa sih fungsi-fungsi seorang suami di rumah? Ya, misalnya membantu istri mengurus anak, ya, membantu istri ngobrol tentang masalah-masalah rumah tangga,
Jadi kalau orang tua, suami ini kan pikirannya cuma kasih makan, cari nafkah, itu kan di luar. Iya. Tapi kalau di rumah, peran-peran domestik suami itu apa? Ya, nemani anak belajar, nemani anak bermain, terutama anak laki ya. Kalau anaknya laki main bola di rumah, masa mamanya main bola? Ya kan, kalau main boneka boleh lah. Kalau anaknya mau lompat-lompat, mau naik-naik ke atas pundak, masa pundak mamanya dinaikkan? Jadi fungsi-fungsi keayahan itulah yang dilakukan selama di rumah. Cuman karena banyak ayah ini terlalu sibuk di luar, tidak terlatih berkomunikasi di rumah. Ya, contoh lah, di rumah saya ini ada 2 gitar, dulu malah ada 4, ya. Saya kasih 2 sama orang. Itu kalau gitar nggak dipakai-pakai, juga kan kita nggak terampil main gitar. Ya. Fungsi-fungsi keayahan juga sama, fungsi keibuan juga sama, fungsi keistrian, fungsi kesuami. Kalau itu nggak dilatih selama tidak pandemi, pasti kagok, ya, bingung. Ya. Tiba-tiba, saya juga kadang-kadang bingung ya, istri saya nyuci piring apa, perlu dibantu nggak, Mak? Nggak usah lah. Dia segan minta bantuan saya juga segan minta bantuan dia. Ini kalau tidak dilatih, ya, yang satu tidak minta, yang satu tidak berinisiatif, tiba-tiba misalnya istri ngomel, kenapa sih nggak bantu aku bersihin rumah? Suaminya bilang, kenapa nggak minta? Nggak, masa sih minta? Ini kadang-kadang ini komunikasi domestik ini, ya komunikasi ruang angkasa yang pakai itu telepati. Tahu sendiri dong. Ya. Aku udah mau makan nih, kenapa nggak ada makanan? Kenapa nggak minta? Ya. Sama, dalam hubungan seks juga sama. Kenapa nggak minta? Nah ini komunikasinya ini yang tidak nyaman, tidak nyambung. Kenapa? Masing-masing selama belum pandemi itu sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing. Ya. Jadi intinya perlu dilatih lah. Perlu dilatih ya Pak. Jadi selama ini kita tinggal di rumah yang sama ini seperti sepasang rel ya Pak. Ini berjalan bersamaan tapi nggak pernah ketemu ya Pak. Oke. Saya ingin minta izin sama host nih untuk bisa menampilkan coba hasil polling yang tadi udah sempat kita launch ya. Ada 3 pertanyaan singkat. Oke. Ya, ini ada 3 pertanyaan. Apakah selama working from home dan school from home Anda mengalami kendala beradaptasi berhubungan dan berinteraksi dengan pasangan? Ya, 19% menjawab iya. Ya, 81% menjawab tidak. Ya, dan pertanyaan yang sama untuk interaksi dengan anak, 25% menjawab iya. Oh, lebih tinggi ya. Problemnya lebih besar kayaknya untuk anak ya, 25%. Dan kemudian yang ketiga, apakah aktivitas musikal via Zoom ini membantu Anda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah keluarga? Sebagian besar jawab iya, ya ada 63% menjawab iya. Jadi saya harus bersyukur juga nih karena sebagian besar menjawab tidak ada masalah dengan pasangannya dan anaknya ya, tapi sebagian kecil masih menjawab ya ada gitu ya. Oke, dan ternyata lebih besar problem ke anak daripada yang ke pasangan. Nah, ini data yang menarik nih Pak Julianto, mungkin boleh minta komentarnya. Bapak melihat seperti ini bagaimana? Jadi ulang. Ya, oke. Iya. Jadi tadi ternyata sebagian besar memang merasakan tidak punya kendala dalam beradaptasi untuk berinteraksi dengan pasangan dan anak ya. Tapi sebagian kecilnya masih. 19% punya problem dengan pasangannya, 25% punya problem berinteraksi dengan anaknya. Gitu. Oke, menurut Pak Julianto bagaimana? Ini memang lazimnya seperti ini atau seperti apa, Pak? Ya, kalau soal kendala ya, kendala itu kan juga subjektif ya. Misalnya si suami lah kalau jawab, dia nggak bermasalah gitu. Tapi kalau tanya istrinya mah terkendala sama suaminya. Terkendala. Sama juga orang tua merasa tidak terkendala sama anaknya, tapi anaknya merasa namanya rese sih, ya pagi tanya, udah makan, udah belajar, udah apa. Jadi dari pihak anggota keluarga perlu ditanya. Jadi ini paling cocok di rumah dikomunikasikan. Kamu nyaman nggak di rumah sama bapak, gitu kan? Iya. Apa yang baik dari bapak, apa yang kurang, itu demokrasinya harus di rumah, ya kan? Suami tanya sama istri, kamu terganggu nggak selama aku banyak di rumah? Nah, jadi soalnya ini di sini ini ada 3, aku, kamu, kita, ya. Yang banyak terganggu itu adalah kekitaan itu, the we-ness, ya. Mungkin si aku nggak merasa terganggu, dia nggak merasa terganggu. Lah, gimana terganggu? Orang nggak ngomong kok. Nggak ngomong. Masing-masing main HP sendiri ya nggak terganggu lah. Iya kan? Tapi ketika mulai anak bermasalah,
mulai minta pendapat. Nah, di situ baru ribut. Iya, Jadi betul. tidak terganggunya itu harusnya pada level arsir pertemuan itu. Kita masih Iya. bertemu nggak? Masih bisa bersama? Contoh, ditanya, makan bersama nggak? Nonton bersama nggak? Ngobrol bersama nggak? Jangan-jangan nggak terganggu karena main-main HP masing-masing. Ya jelas nggak terganggu. Iya. Oke. Ini menarik nih Pak. Jadi saya punya pesan nih buat audiens ya, Bapak Ibu, sahabat Arumaya semua yang nyimak talk show ini. Jadi tadi kita punya polling itu, tolong dikasih polling yang sama ke pasangan kita gitu ya. Jawabannya Ya, sama dengan Anda atau tidak gitu. ya. Nah, kalau jawabannya sama dengan Anda, oke, ya saling koreksi lah ya gitu ya. Oke, ini menarik Pak Julianto. Oke, thank you. Nah, saya punya pertanyaan nih buat Pak Henry. Pak Henry, ini ada yang tanya di forum Q&A kita. Ini Ya, bagaimana silakan. cara memperkenalkan musik yang bagus dan bisa memotivasi anak. Nah, karena selera musik anak ini sekarang lebih suka yang upbeat dan bikin pusing. Ya, ini bikin pusing ini kayaknya relatif ya Pak, tergantung umur kayaknya. Iya, betul. Betul ya. Nah, gimana nih Pak Henry melihat ini? Ya, memang kalau semua genre-genre anak musik-musik generasi sekarang ya, itu sekarang udah maksudnya berkembang begitu pesat ya dengan musik-musik zaman generasi boomers dan generasi-generasi yang lain yang Nah, itu salah satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana cara mempengaruhi mempengaruhi anak untuk musik? Sebenarnya seperti ini. Kita sebagai orang tua itu bisa mengarahkan ya dalam arti kata karena di sini dari kita akan mengajarkan bahwa setiap musik ya, setiap lirik lagu itu ada pesan yang mau disampaikan. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita perlu menyadari pada saat kita mendengarkan sebuah lagu, kita lihat dulu pesan lagunya seperti apa. Tapi ada juga orang yang cuman sekedar suka beatnya. Tapi kita harus melek ya, maksudnya kita harus cukup wise dan juga saya juga mendorong orang tua, kita perlu tahu juga anak-anak kita tuh sedang mendengarkan musik apa. Dan kita perlu research. Karena ada banyak sekali musik-musik yang arahnya tidak jelas. Dengan kata-kata sampah. Karena itu akan mempengaruhi kondisi atmosfer di rumah. Dan juga yang paling penting ini, mempengaruhi jiwa seseorang. Ini yang paling penting. Yang tadi seperti saya jelaskan, musik ini sangat mempengaruhi jiwa kita. Sangat mempengaruhi. Iya. Sehingga kita perlu mengetahui. Nah, pada saat kita mengetahui dari lirik dari ini maksud lagu tersebut, orang tua kita perlu mengarahkan dan kita mesti memberikan satu understanding. Ini ada satu orang tua ya yang kita juga berdiskusi karena anaknya sukanya musik ini, dia suka sekali musik ini. Tetapi saya bilang, pertama, bagaimana hubungan? Tahu nggak latar belakang musik tersebut? Ya sebenarnya itu udah terlambat, karena anak ini sudah menyukai jenis musik genre seperti ini. Yang which is-nya ini musiknya sama sekali, liriknya dan nggak jelas. Tapi saya memberikan satu advice kepada orang tua tersebut. Coba Anda membagikan why, ya. Kenapa musik itu? Coba deh kita maksudnya mengurangi berkata tidak boleh, bukan tidak boleh, tetapi ini tidak baik. Ke arah kedepannya ini tidak baik. Tetapi kita coba dengarkan musik-musik yang ini. Anaknya masih nggak suka, I don't want hear that music. Tapi orang tuanya mencoba di rumah tersebut, dia mencoba play lagu-lagu yang enak didengar, lagu-lagu yang kata-katanya juga bagus, lagu-lagu yang mendorong, mengencourage. Itu mulai di play terus, maksudnya setiap hari. Meskipun anaknya nggak suka, tetapi lama-kelamaan pengaruh itu mulai timbul. Mulai anaknya tanya, "Mah, itu lagu apa sih? Kayaknya enak juga ya." Karena apa? Musik itu perlu kita dengarkan secara konsisten, secara terus-menerus. Nanti akibatnya akan mempengaruhi anak tersebut. Dan juga untuk kita memberikan satu penjelasan why, itu very, very important. Jadi anak mengerti. Dan juga anak juga bisa memilah, oh berarti ini musik yang memang perlu saya dengarkan sesuai dengan kebutuhan saya. Dan ini musik yang tidak perlu saya dengarkan.
Nah, itu kira-kira bisa menolong dari jawaban tadi ya. Iya. Oke. Ini cukup dalam ya. Jadi peran orang tua ternyata juga perlu menggali ya, Pak Henry ya, bagaimana anak ini kenapa dia memilih musik ini gitu ya. Dan orang Ya, tua juga betul. perlu tadi melakukan research juga, cari tahu background dari musik yang Musik. didengar sama anaknya begitu ya, Ya, supaya kita menikmati dampak yang baik juga dari apa musik yang didengar sama si anak ini gitu ya, karena ya, nggak semua betul, musik betul, punya dampak yang baik, terutama dari sisi lirik ya dan message ya secara betul, umum ya, message betul, dari musik itu sendiri seperti betul apa. sekali. Ya, Oke, saya setuju sih. Saya pikir ini juga teraplikasi lewat seberapapun usia kita ya, Bapak Ibu, sahabat Arumaya, ya yang Anda juga sudah bekerja setiap hari, apa yang Anda dengarkan di perjalanan ya, di mobil mungkin ketika Anda di jalan, musik-musik yang Anda dengarkan itu juga sedikit banyak mungkin tanpa Anda sadari banyak pengaruhnya gitu ke kondisi psikis kita juga gitu, ke kondisi mental kita juga. Jadi penting sekali memang memilih musik, lagu yang baik message-nya, yang tepat gitu, yang maknanya positif buat kehidupan kita ya. Karena apapun yang kita dengar, apapun yang masuk ke kita itu baik itu sifatnya berita ya, sifatnya ya, betul. Ya, seminar, ya, bahkan musik, nada sekalipun itu punya pengaruh ya ke kehidupan kita ya betul. Pak Hendri ya. Ya, betul sekali. Oke. Iya. Ini pesan, saya pikir ini pesan yang baik buat kita semua. Oke, nah Ya, ini ada satu pertanyaan lagi ke Pak Julianto. Pak Julianto, ini ada pertanyaan soal gadget, Pak. Tadi ini rupanya mungkin tertarik sama kisah Bapak tadi yang anak main game tadi ya, Pak ya. Nah, dia bertanya nih, "Halo Pak, saya mau tanya, cara menghadapi anak yang kecanduan gadget bagaimana? Dari pagi bangun tidur sampai malam mau tidur, ya, nggak dilepas itu tangan dari gadgetnya katanya, kecuali dia mandi." Oke, ya, kecuali mandi. Lumayan lah, ada dilepas juga ya artinya. Nah, sampai-sampai disuruh belajar dia nggak mau, pasti menangis. Kalau gadgetnya ditahan, dia nangis, ngamuk-ngamuk. Saya mamanya harus bagaimana, Pak? Wah, gimana nih, Pak? Iya. Ini yang kasih gadget kan orang tua ya. Sorry. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Pak? Kedengaran ya. Nah, yang kasih gadget kan kita ya. Jadi anak-anak ini kalau dikasih gadget sebelum waktunya, atau dikasih gadget tidak jelas aturannya, atau dikasih gadget tidak jelas pendampingannya, ini jangan heran anak-anak menjadi tergantung ya, kecanduan. Belum lagi karena memang anak-anak sudah kadung lama dibiarkan sendiri menggunakan gadget itu. Sekarang kan sudah kejadian nih, sudah kadung ya. Seperti anak saya 6 tahun tuh, 8 jam sehari. 6 tahun tuh. Juga saya salah karena saya sering pergi. Tidak ada temannya. Dia senangnya sih ngobrol, bermain. Dia nggak senang main game. Nggak senang main game online. Ya. Tapi karena nggak ada orang tuanya yang bisa diajak ngobrol, bermain, ya bahasa cintanya kan bermain dan ngobrol. Ya udah dia coba-coba main sama dia, ternyata cocok. Jadi game itu menjadi pelarian. Iya. Nah, jadi dia bilang gini, Pak, nanti kalau kita ngobrolnya udah enak, udah nyambung ya, Bapak udah lebih sering hadir di rumah, aku berhenti main game. Nah, dia bilang gitu. Ya udah, saya kurangi lah. Ya, saya kan biasanya banyak sekali pergi. Saya kurangi, saya bisa cuti 5 hari, nggak kemana-mana 4 hari. Selama 4 tahun tuh, di rumah aja udah. Kayak orang pengangguran, ya, saya kantor tuh saya lepas tuh. Biarlah kantor saya bermasalah, yang penting anak saya nggak hilang aja dah. Ya, income saya 400 juta setahun hilang lah. Saya mengurangi undangan 100 undangan setiap tahun tuh berapa itu? Tapi saya merasa anak saya lebih mahal, anak saya lebih penting. Jadi saya mengambil cuti hampir 4 tahun lamanya. Karena menembus waktu yang hilang. Nah, jadi saya berusaha menjadi teman yang menyenangkan, teman main menyenangkan, teman jalan menyenangkan, sampai dia merasa perlu meninggalkan game. Nah, ini ada hubungan sama musik nih, Henry. Iya. Dia masih main game ya 9 jam sehari. Saya belikan dia itu speaker. Nah, ini nih. Tapi lebih besar nih, Bose. Ya, yang gede 2-3 kalinya ini. Setelah dapat itu dia senang menyanyi, senang drama, senang menari. Dia senang cari teman. Dulu kan main game aja. Dia panggil temannya main game. Dia pergi ke rumah temannya, dia bawa-bawa nih speaker kemana-mana itu. Ya kan? Ditinggal tuh game lama-lama. Substitusi. Jadi hobi dia.
Pak, guru bisa di les nih. Kita panggil dari satu wacana, datang ke rumah, dia main drama. Jadi harus dikasih substitusi pengganti, bukan dilarang, jangan dikasih pengganti. Saya nggak pernah bilang dia kalau clean itunya, Bapak bisa di. Ya, dia setelah saya alat musik, ya, dia berhenti. Sekarang setelah itu dia minta main gitar. Bisa beli gitar nggak, Pak? Saya belikan gitar yang termahal, terbaik saya bisa berikan. Gak usah yang mahal, Pak. Lah, kalau udah gitar, pokoknya kalau Bapak belikan yang terbaik gitu. Jadi kasihlah substitusi, dilarang, dikasihlah pengganti namanya. Nah, kalau mau download aplikasi Theodorus, di situ ada satu buku Moze yang dia tulis. Kalau baca buku itu, tahulah peran orang tua bagaimana mendampingi anak main game. Ya, bukunya bagus sekali. Judulnya A Game. Sorry, bisa diulang, Pak? Judulnya? More Than Just a Game. More Than Just a Game, ya. Oke, ya. Dalam bahasa Indonesia. Buku aslinya itu dalam bahasa Inggris. Oke, ya. Mungkin itu bisa menjawab nih ya pertanyaan siapapun Bapak Ibu yang bertanya. Oke, mantap. More Than Just a Game ya. Ada gambar stick game ya di situ. Oke. Ya, mungkin ini bisa lebih komplitnya baca aja buku Pak Julianto Simanjuntak ya. Itu pastinya. Bukan, ini bukunya Moze, bukan buku saya. Sorry. Bukunya Moze. Buku Moze, oke. Iya. Si Gamer yang menuliskan, si Gamer. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, rekomendasinya saya pikir bagus dan jawaban yang diberikan Pak Julianto sebagai pengalaman juga bisa jadi inspirasi buat kita. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana manage emosi orang lain di sekitar kita yang sifatnya moody, Pak, short tempered atau moody, ya? Gimana cara kita menghadapi orang-orang seperti itu? Kalau memang kita tidak bisa mengubahnya begitu. Sebenarnya ya, perasaan itu, apapun ya, perasaan moody, sedih, marah, itu nggak ada yang salah. Perasaan itu nggak pernah salah. Ya. Selalu anak kita punya alasan lah kenapa dia tiba-tiba marah. Gitu. Yang salah itu di responnya kita sama perasaan marah itu. Nah, kalau kita ikut marah, lah kita yang lebih moody dari yang marah. Karena kan kita sebenarnya yang membantu proses itu. Nah, kita yang seringkali tidak cukup matang, tidak cukup dewasa menghadapi perasaan-perasaan negatif dari orang-orang terdekat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bikin kita frustrasi adalah mau mengubah. Jangan, karena dia masih butuh mengolah perasaan itu. Dia masih butuh skill. Ya, belum ada yang membantu dia untuk mengelola skill itu. Itu yang kedua. Jadi makin kita mau paksa dia berubah, kita makin marah responnya. Makin respon kita nggak baik, dia makin marah lagi. Nah, yang ketiga, belajarlah kita memberikan dia kebebasan untuk menyatakan perasaan. Ya, waktu anak saya misalnya pukul tembok waktu dia marah masih kecil ya, saya bilang, Joseph namanya, boleh nggak Bapak belikan kau itu apanya, samsat itu ya, yang alat tinju itu. Kalau kau marah itulah kau pukul, jangan ke tembok. Oh ya Pak, jadi dia kalau kesel, dia tinju itu samsat. Jadi mesti dikasih tempatnya, jangan dilarang. Nggak boleh pukul-pukul. Atau anak saya waktu kecil suka nyoret-nyoret. Nggak boleh nyoret-nyoret. Lama-lama saya pikir semua dicoretin, saya kasihlah itu kalender tempel. Nih, kasih spidol nih. Jangan di tembok ya, nah ini kalender. Jadi kalau nggak saya tempel, ya coret. Nggak mungkin kita, namanya juga anak-anak senang nyoret-nyoret. Betul. Jadi kalau anak-anak butuh menyatakan kreativitasnya dengan sesuatu yang tidak cocok sama kita, kita gantikan. Ini anak ya, ini jangan kau coret. Ini kalender, ini nanti mau ceknya susah. Tapi kalau cuma dilarang, nggak boleh. Nah, ini yang kemudian anak-anak menjadi kesel, ya, menjadi marah. Iya. Dia main Facebook dulu, main sosial media. Ngapain sih kau main HP terus? Lah suami aja nggak ngajak ngobrol. Ya kalau nggak ngajak ngobrol, aku ajak ngobrol lah ini, ya kan? Iya. Ya itu. Ya, oke, betul sekali Pak ya. Jadi intinya kita harus memberikan penyaluran yang tepat ya Pak. Baik itu apa tadi kertas kalender lah, musik lah, atau apapun aktivitas yang membuat dia tetap bisa punya mainan secara positif ya Pak ya. Oke, baik. Itu oke tuh Pak untuk yang ini. Nah, untuk orang yang moody tadi ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, kalau menghadapi anak yang autis atau berkebutuhan khusus, ini punya challenge untuk mengelola emosi tersendiri nih, Pak. Kira-kira bagaimana caranya? Mungkin ada punya tips khusus, Pak, untuk kasus yang seperti ini, yang autis. Wah, kalau sudah special needs ya,
ini udah perlu konsultasi dengan ahlinya. Saya Oke. bukan ahli di spesialis karena itu kompleksitas, itu kan sebuah fenomena gangguan yang khas, yang ada terapisnya, ya, ada cara membantunya. Saya tidak berkompeten. Saya anjurkan pergilah ke konselor spesialisasi anak, khususnya yang memang biasa menghandle anak-anak autis. Ya, thank you. Iya, iya, oke, baik. Thank you, Pak Julianto. Iya, nah, ini ada pertanyaan spesifik ya ke Pak Henry ini yang saya mau, mungkin ini sebagai pertanyaan penutup dari Ya, Q&A silakan. yang masuk. Ya. Pak, ini saya pikir Pak Henry akan suka pertanyaan ini ya. Apakah Seven String Music School menyediakan kelas vokal? Nah, ini mumpung pertanyaannya kayak gini, Pak, silakan Pak, mau ngomong apa aja silakan nih. Ya, ya. Ya, tentunya Seven String Music School ada kelas vokal, ada piano kelas, ada gitar kelas, ada violin kelas, dan juga itu kita secara online untuk jadi buat Bapak Ibu yang hari ini hadir, yang hari ini mengikuti webinar, jadi bisa mengembangkan melalui bakat Anda, mungkin Anda juga di drum, di keyboard, di piano, vokal, kita menyediakan semua. Ya, itu aja. Silakan Pak Alvin. Oke, baik. Jadi semuanya ada ya, dan apalagi ada holiday program, dan Ya, betul apalagi sekali. ada Ya. kerjasama dengan Arumaya. Nah, silakan mungkin ditampilkan lagi slide untuk Ya, registration silakan. form-nya ya, untuk program bersama dengan Arumaya. Kami punya juga kerjasama dengan pihak Seven Strings, di mana kita menyediakan 10 anak ya, untuk free. Ya, 10 anak pertama untuk mengikuti holiday program Seven String bersama dengan Arumaya. Ya, bisa dengan berbagai alat musik, ya, ada 4 kali session, 45 menit, dan pastinya seru banget ya untuk bisa beraktivitas, berkreasi dalam masa liburan, dan juga apalagi kalau bisa ini merupakan satu hal yang positif ya, apalagi daripada kita membiarkan anak kita main game, ya, dengan dunianya sendiri yang kita nggak bisa kontrol, kita nggak tahu. Wah, ini dengan Seven String saya pikir ini satu penyaluran yang baik gitu, apalagi kalau bisa didampingi sama orang tuanya. Oke, ini akan jadi experience liburan yang sangat-sangat indah pastinya buat di tengah keluarga ya. Oke, dan oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ini ada yang nyelip nih, satu pertanyaan terakhir sebelum saya akan tutup. Jenis musik yang paling cocok Pak Henry, ini untuk usia SD menjelang SMP. Nah, ini ada nggak sih jenis musik yang bisa mempengaruhi perkembangan emosi atau intelijensi anak? Oke, ini pertanyaannya cukup spesifik nih. Untuk usia SD sampai SMP ya, yang cocok untuk dikonsumsi apa? Yang mempengaruhi perkembangan emosi atau intelijensi anak, Pak. Ada Ya, terima rekomendasi, kasih. ada pandangan? Silakan. Sebenarnya kalau sekarang ini memang jenis musik berkembang ya. Jadi saya sendiri tidak bisa membatasi namanya kreativitas dalam bermusik. Ya, setuju, Pak. Kita juga memberikan keleluasan dalam hal berkreasi, apalagi musik ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa kita dilahirkan dengan satu keunikan masing-masing yang kita perlu bawa. Jadi menurut saya kalau semama kita membatasi sebuah maksudnya genre dan tertentu itu kita tidak maksudnya ada luas ya, maknanya luas. Cuman seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kita perlu tahu konsumsi apa yang sedang didengarkan, seperti tadi dijelaskan, message apa. Ya, Jadi latar belakang musiknya seperti apa. Sebenarnya itu aja. Kalau semua genre musiknya itu bagus dan kata-katanya, kalimat message-nya bagus, go ahead. Karena itu kita bisa berkreasi lagi lebih bagus lagi. Karena anak-anak sekarang ya, seperti tadi Pak Julianto bilang, anak sekarang itu tidak bisa dilarang. Kamu harus ini. Tetapi diberikan pandangan, ya, pandangan lebih luas lagi. Jadi sehingga kita bisa menolong anak tersebut, mengarahkan untuk bisa mungkin anak tersebut bisa menciptakan satu genre musik yang lebih bagus lagi. Wah, why not? Itu. Jadi itu advice dari saya yang bisa saya sampaikan.
Ya, saya setuju sekali ya Pak mengenai message ya Pak Hendri ya. Kayaknya yang harus itu yang paling penting untuk diperhatikan ya, bukan jenis musiknya yang paling utama ya. Ya, ya. Iya, iya, oke, oke, oke. Baik, saya pikir itu mungkin saya boleh minta 1 menit saja kesimpulan dari Pak Julianto dan Pak Hendri. Pak Julianto, silakan duluan Pak. 1 menit rangkuman, boleh encouragement buat kita sama-sama dari pembicaraan kita siang hari ini. Oke, dari semua apa yang kita punya, dari semua apa yang kita cari, dari semua yang kita usahakan dalam hidup, ada satu yang tidak tergantikan dan yang akan menemani kita sepanjang umur hidup sampai kita tua, sakit, dan sekarat. Itulah keluarga. Jadi sesibuk-sibuknya Anda, kembalilah ke rumah. Ya. Karena tidak ada warisan yang paling baik dalam hidup kita selain keluarga. Baik itu nilai, kehadiran, tradisi, kebiasaan, ya, ikatan perkawinan, itu semua nanti diwariskan dan turun-temurun. Yang kedua, berkaitan dengan tema kita, ada satu yang universal, yang bisa mengikat, membuat kita bersama, bisa menyembuhkan, yaitu musik. Bangunlah, didiklah keluarga kita, semua menyenangi musik. Karena itu jadikan juga menjadi hobi, ya. Karena musik itu sangat menyembuhkan, bisa menjadi alat terapi. Dan itu suatu proses komunikasi yang paling bagus di dalam rumah adalah bermain musik. Kami sering bernyanyi bersama di dalam rumah, itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi jangan lupa, kembalilah ke rumah, bermainlah musik. Thank you. Oke, thank you banget Pak Julianto. Oke, baik. Saya persilakan Pak Hendri, ada kesimpulan, encouragement buat semua audiens kita pada siang hari ini, Pak. Ya, amazing dari Pak Julianto tadi bilang, saya sampai wow. Keren, Pak. Jadi memang musik itu berdampaknya banyak sekali, Pak, ya, dan keluarga. Ya, oke. Yang satu hal yang tadi bertanya-tanya ya dalam hidup saya ya, bahwa kita ini ke dunia ini ada satu harta terpendam yang kita bawa ke dunia ini. Dan harta itu perlu kita pertama rediscover. Kita perlu rediscover, kita perlu menemukan. Dan yang kedua, kita perlu develop. Dan musik, kalau semua mereka bakat di musik, musik ini adalah salah satu potensi yang perlu dikembangkan, perlu digali lagi. Karena harta itu seperti tadi, Tuhan ingin kita tuh menampilkan harta yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan setelah kita develop, kita perlu celebrate. Yang menyelebrate siapa? Guru yang melatih, orang-orang tua, orang-orang sekeliling, keluarga. Karena kita bisa melihat harta terpendam itu ternyata sudah keluar. Harta terpendam itu sudah ditampilkan. Untuk itu saya hidup. Itu saja yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Oke. Wow, ini jadi musik itu bagian dari mengeluarkan potensi terbaik kita ya, Pak ya. Wow, ya. Oke, baik. Saya pikir itu sudah merangkum semuanya diskusi kita pada siang hari ini. Saya punya satu polling terakhir hanya untuk event feedback aja. Jadi buat Bapak Ibu, sahabat Arumaya, singkat saja, silakan memberikan feedback. Dan juga kalau Bapak Ibu memang punya ketertarikan ingin tahu lebih lanjut mengenai apartemen Arumaya Residences di TBC Matupang, Jakarta Selatan yang dikembangkan oleh Astra Property bersama dengan Hongkong Land, silakan juga mengisi ketertarikan Anda di polling ini ya. Di situ juga sudah terdapat poin-poin pertanyaannya. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi buat Pak Julianto, terima kasih sekali lagi buat Pak Hendri, buat kebersamaannya siang hari ini yang sudah sharing sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Saya Alvin Kurniawan dari Astra Land Indonesia. Kami undur diri dan sampai ketemu lagi di event-event kami selanjutnya. Thank you, selamat siang semuanya. Terima kasih.